Shalom semuanya, kita masuk dalam pembelajaran bab 5. Ini bab 5 ya, karena ini V maksudnya Mister. Karena V adalah huruf Romawi dari angka 5. Nah, kita hari ini membahas mengenai Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Jadi kita belajar mengenai Roh Kudus dan juga bagaimana Roh Kudus menopang hidup orang beriman, yaitu kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum masuk dalam materi, Mister mau mengajak kalian nih untuk membaca Alkitab sebagai dasar pembelajaran kita hari ini. Jadi mari kita buka di kitab Yohanes. Oke. Kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Oke. Silakan dibuka Alkitabnya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Mister bacakan untuk kita semua. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, di dalam Yohanes ini Tuhan Yesus menjanjikan seorang penghibur, ya, seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Oke. Setelah itu mari kita buka lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yuk kita buka lagi Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai di ujung bumi. Amin. Nah, perlu kita pahami bahwa Roh Kudus itu sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya mengenai Roh Kudus, akan hadirnya Roh Kudus sebagai penopang hidup murid-muridnya pada waktu itu. Ya, jadi mulai dari kitab Yohanes sampai dengan kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul, ya, yang nanti itu turunnya Roh Kudus diperingati sebagai hari apa ayo? Ya, hari Pentakosta. Oke. Nah, dalam hari Pentakosta ini itu adalah terjadinya pencurahan Roh Kudus. Ya, waktu itu di Kisah Para Rasul, ya, di kitab Kisah Para Rasul, di mana ketika semua murid-murid Yesus berkumpul, mereka berdoa di atas sotoh rumah, ya, lalu mereka bersama-sama menyembah dan berdoa, dan di bawah rumah tersebut banyak orang yang melihat. Oke. Dan setelah mereka berdoa, tiba-tiba Roh Kudus turun di atas mereka, ya, turun kepada semua murid-muridnya yang berdoa pada waktu itu, ya. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Nah, kalau mereka berkata-kata di dalam bahasa roh, orang lain mendengarkan sebagai puji-pujian di dalam Tuhan. Ada yang berbahasa Arab, berbahasa dari luar Yahudi, mereka bisa. Bahkan orang lain yang mendengarkan yang dari luar Yahudi, mereka paham apa yang mereka katakan, apa yang para rasul katakan. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan setelah mereka para rasul, murid-murid Yesus ini mendapatkan pencurahan Roh Kudus, mendapatkan Roh Kudus dalam dirinya, mereka banyak melakukan mujizat-mujizat, banyak melakukan hal-hal yang besar, ya. Contohnya ada di kitab Kisah Para Rasul. Oke. Yang sangat terkenal itu adalah Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-14. Ya, perikopnya itu adalah khotbah Petrus.
di mana setelah Petrus menerima pencurahan Roh Kudus, ya, Petrus bisa berkhotbah, dan ketika Petrus berkhotbah 3.000 jemaat, 3.000 orang bertobat dan langsung dibaptis pada saat itu, sehingga kekristenan para pengikut Kristus makin banyak, ya. Lalu yang kedua, selanjutnya Petrus juga melakukan banyak sekali mujizat, menyembuhkan orang sakit. Tetapi di dalam melakukan mujizat itu, Petrus tidak mengedepankan egonya, tidak merasa ini adalah hasil usahanya. Tapi Petrus berkata bahwa ini semua kulakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi karena adanya Roh Kudus yang turun di dalam diri Petrus, sehingga Petrus banyak melakukan hal-hal ajaib, ya. Nah, sehingga Petrus bisa melakukan banyak hal. Tetapi Petrus tidak sombong dan congkak atas apa yang Tuhan telah berikan kepada dirinya. Tetapi Petrus berkata bahwa ini semua kulakukan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu bagaimana? Apakah Roh Kudus masih ada di dalam hidup kita yang sekarang? Lalu bagaimana peran Roh Kudus dalam menopang kehidupan kita? Ya, sebagaimana ketika Roh Kudus menopang kehidupan para rasul pada zaman kisah para rasul, ya. Bagaimana para rasul bisa dengan berani dan dengan tekun mengabarkan Injil, walaupun mereka, kalau kita tahu, para rasul itu pada akhir hidupnya ada yang dianiaya, ada yang dibunuh, ya, bahkan ada yang dipenggal kepalanya, tetapi mereka tetap bersukacita ketika mengabarkan Injil dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, siapa yang menguatkan? Yaitu Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus menopang kehidupan para rasul pada waktu itu. Lalu Mister, apakah kita juga harus seperti para rasul? Kita harus mengabarkan Injil lalu dipenjara, lalu dibunuh, atau kita harus sampai dipenggal? Nah, Mister katakan dunia sudah berubah. Kehidupan dulu sama sekarang itu berbeda. Tetapi peran Roh Kudus tetap sama, yaitu menopang kehidupan orang percaya, menopang kita semua yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentunya kalian tidak asing lagi dengan yang namanya karunia-karunia Roh Kudus, ya, di mana Roh Kudus memberikan karunia-Nya kepada setiap umat yang percaya. Ya, apa saja karunia Roh Kudus itu? Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Oke, 1 Korintus pasal yang ke-12. Nah, di sana ditulis perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya, Mister akan bacakan dan kita akan mencatat apa saja karunia-karunia Roh Kudus itu. Oke, mulai di ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Karunia pertama, berkata dengan hikmat. Oke, berkata dengan hikmat. Oke. Nah, lalu yang kedua, oke. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Lalu yang ketiga, kita lanjut. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, ya, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, beriman, ya,
lalu karunia menyembuhkan, lalu yang kelima, kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kuasa, melakukan kuasa mujizat. Lalu yang keenam, mari kita baca lagi. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Karunia bernubuat. Bernubuat. Lalu selanjutnya dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Membedakan macam-macam roh. Membedakan roh. Rohnya R-nya kecil. Membedakan roh. Lalu yang kedelapan, karunia apakah? Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, ini berbahasa roh. Bahasa roh itu adalah karunia dari Tuhan. R-nya kecil, bukan R besar. Bahasa roh. Lalu selanjutnya, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, karunia yang terakhir adalah menafsirkan bahasa roh. Nah, dari kesembilan ini merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita yang percaya. Dan Roh Kudus senantiasa menopang kita di dalam kehidupan kita. Jadi dari kesembilan karunia ini Tuhan sudah memberikan kepada kita. Percayalah bahwa setiap karunia ini baik. Tidak ada karunia Roh Kudus yang tidak baik, selama karunia ini kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, lalu Paulus juga mengatakan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-11, tetapi semuanya ini, semua karunia ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi begini, semuanya ini diberikan kepada tiap-tiap orang oleh Roh Kudus. Jadi jangan sampai ada yang merasa sombong karena memiliki karunia dari Roh Kudus, lalu mengejudge atau menghakimi temannya, merasa dirinya paling rohani, merasa dirinya mendapatkan karunia, katakanlah karunia menyembuhkan, melakukan banyak mujizat, tetapi dengan karunia itu justru orang itu menjadi sombong. Buat apa, begitu kan? Harusnya ketika kita memiliki karunia dari Roh Kudus, kita harus memberikan karunia itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Jadi kita harus menghargai orang lain, menghargai karunia yang dimiliki oleh orang lain. Entah itu karunia menyembuhkan, karunia kuasa melakukan mujizat, karunia bernubuat, lalu karunia membedakan roh, dan sebagainya, karunia berbahasa roh, kita harus menghargai karunia dari Roh Kudus. Nah, kalau kalian perhatikan di pasal selanjutnya, di pasal 13, nanti kalian bisa membacanya. Lalu Paulus menekankan mengenai kasih, Jadi untuk ketika kita mempunyai dari kesembilan karunia ini, kita pasti diberikan oleh Tuhan karunia Roh Kudus itu, tapi kita harus memahami dulu karunia apakah itu yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi apabila kita tidak memiliki kasih, itu semua percuma. Walaupun katakanlah kita
diberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, beriman, menyembuhkan, ya, kuasa melakukan mujizat, bernubuat, membedakan bahasa roh, membedakan roh, lalu berbahasa roh, lalu menafsirkan bahasa roh. Itu semua akan percuma ketika kita tidak memiliki kasih. Karena nanti ketika kita tidak memiliki kasih, maka karunia itu akan membuat kita semakin sombong. Ya, kita merasa hebat, kita merasa bisa tanpa bantuan Tuhan, padahal Tuhan sudah memberikan karunia-Nya kepada kita. Ya, karunia Roh Kudus-Nya kepada kita. Jadi harusnya dengan karunia yang sudah Roh Kudus berikan kepada kita, itu adalah sarana untuk kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Oke. Nah, Mister akan berhenti di sini dulu untuk pembahasan bab 5, ya. Minggu depan Mister akan lebih membahas ini, ya, lebih membahas bab ini lebih dalam lagi untuk kita dapat mengerti bagaimana Roh Kudus itu menopang hidup orang yang beriman. Oke, Mister harap kalian bisa memahami mengenai Roh Kudus dan juga karunia-karunia-Nya, yaitu ada 9 karunia Roh Kudus. Ya, tetap melakukan kasih di dalam perbuatan kita dan juga jangan menjadi sombong ketika kita bisa melakukan banyak hal. Ketika kita berhasil, janganlah sombong, tetapi kita harus mengedepankan kasih untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Oke, untuk penjelasan tugasnya nanti Mister akan berikan penjelasannya di e-learning dan kalian bisa melihat dan juga mengerjakannya. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.